Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaiman wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat tentang wajibnya puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata liwatukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Setidaknya ada 3 kata kunci dari ayat yang saya bacakan ini berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menyempurnakan ibadah Ramadan itu. Kesempurnaan sini tidak hanya cukup pada bilangan saja, yaitu 29 atau 30 hari. Tetapi menyempurnakan puasa ibadah Ramadan di siang hari itu dengan puasa yang berkualitas, bermutu. Karena puasa yang berkualitas dan bermutu itulah yang akan bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai peringkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shaiman wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyatakan bahwa kesempurnaan itu tidak hanya ada terjadi pada bulan Ramadan saja. Oke, sempurnakan, setelah itu nanti kita selesaikan puasanya, langsung kita berbuka pada bulan Syawal. Tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga keistiqomahan kita untuk senantiasa membiasakan kebiasaan Ramadan itu setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Ini tantangan yang cukup besar sekali. Kita anggap saja 29 hari atau 30 hari ini adalah merupakan training latihan kepada kita untuk membiasakan kita supaya bisa nanti kita terbiasa di 11 bulan berikutnya. Ini yang paling sulit. Kalau puasa di bulan Ramadan itu biasa karena terkondisi, orang-orang sekitar kita juga puasa, istri anak kita juga puasa, suami kita berpuasa, pembantu kita berpuasa. Itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika juga dia lanjutkan dengan puasa sunnah setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Ini penuh dengan tantangan. Kalau salat tarawih malam menghidupkan qiyamul lail itu biasa karena kita terkondisi juga. Tetapi ketika kita menghidupkan ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah di bulan lain, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau berinfak, bersedekah, membaca Quran di bulan Ramadan, itu juga kita terkondisi. Tapi yang paling penuh tantangan adalah ketika kita membaca Quran, ketika kita berbuat baik, ketika kita berzikir, ketika kita melakukan hal-hal yang sunnah, itu di luar bulan Ramadan. Jadi menurut hemat saya, penyempurnaan itu tidak hanya ada pada bulan Ramadan, tetapi keistiqomahan kita untuk melaksanakan yang sudah kita biasakan di Ramadan ini hal yang luar biasa dan tantangan berat kepada kita. Para misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua dari ayat ini menyatakan walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, yaitu bertakbir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita selesai bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk bertakbir membesarkan Allah. Takbir artinya adalah membesarkan Allah. Takbir artinya adalah mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah kita membesarkan Allah, kalau sudah kita mengagungkan Allah, harusnya, semestinya selain Allah harus kecil di hadapan kita. Apakah itu kekuasaan, apakah itu harta benda, apakah itu keturunan, kecil semuanya. Apalagi syahwat dan nafsu kita harus kecil. Kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, Allah lah segala-galanya, Allah lah tempat tumpuan harapan kita, tidak boleh yang lain. Ini berhubungan dengan tauhid. Para misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari ayat tadi, la'allakum tashkurun. Semoga kamu termasuk kategori orang yang bersyukur. Ketika Allah bicara tentang umat manusia, khususnya umat Islam, umat Muhammad, berhubungan dengan nikmat, Allah selalu mengunci ayatnya dengan kata-kata qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali dari mereka yang sudah diberi iman itu bersyukur kepada Allah. Logikanya, kalau sudah sedikit yang bersyukur kepada Allah, berarti yang terbanyak adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kiranya kita yang puasa ini menghidupkan malam dengan salat tarawihnya, termasuk kelompok orang-orang yang bersyukur. Tapi kesyukuran itu tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Dia harus lanjut terus selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ada 3 kategori orang yang bersyukur. Yang pertama adalah ketika dia dapat nikmat, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dia lemah, semuanya itu adalah kekuasaan Allah dan pemberian Allah. Maka dia ucapkan alhamdulillah. Syukur yang kedua adalah ketika dia dapat nikmat, dia bisa memberikan nikmat itu kepada orang lain. Kalau istilah saya namanya distribusi nikmat. Jadi bukan dia saja yang menikmati nikmat itu, bukan hanya keluarganya saja, tapi tetangganya, teman sekantornya, kaum kerabatnya, adik abangnya, juga kecepatan terhadap nikmat yang dia miliki. Jadi yang kedua adalah distribusi nikmat. Yang ketiga ini yang lebih penuh tantangan lagi ya. Ketika orang lain dapat nikmat, dia juga bersyukur atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Saya ulangi, ketika orang lain dapat nikmat, dia juga bersyukur atas nikmat yang didapati oleh orang lain. Dia dengar ada tetangganya, teman sekantornya, teman sejawatnya naik pangkat, kemudian dapat harta yang banyak, yang baru. Lalu dia katakan, alhamdulillah si Polan telah mendapat ini. Saya yakin kalau ini yang terjadi, saya yakin tidak akan ada iri dan dengki di antara kita. Karena bisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kata kunci yang ditawarkan Allah bagi shaimin was shaimat, bagi orang-orang yang sudah puasa, supaya bisa mentradisikan kebiasaan di Ramadan ini dengan 3 kata kunci tadi. Yang pertama adalah sempurnakan puasa kita lahir dan batin. Kemudian yang kedua adalah kita bertakbir nanti di hadapan Allah. Takbir itu hanya Allah segala-galanya. Yang ketiga adalah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.